Tuhan kakaknya hidupku, selalu aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ketemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sobat, di part yang kedua ini, saya ajak kita memahami lebih jauh lagi tentang apa yang mau dipesankan oleh Tuhan dalam cerita atau kisah dalam kitab Bilangan pasal 8 ayat 5-22 ketika pentabisan orang Lewi itu dilaksanakan. Kalau kita membaca bagian ini, kita akan menemukan bahwa ternyata ada juga perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang Lewi pada waktu itu. Apa itu? Yaitu mempersembahkan korban persembahan atau korban bakaran bagi Tuhan. Nah, sobat, kalau kita bicara tentang mempersembahkan sesuatu, tentu ada hal atau ada alasan kenapa sampai kita mempersembahkan sesuatu. Nah, di sini kita melihat korban bakaran yang harus dilakukan adalah korban untuk penghapusan dosa atau hubungan dengan persembahan untuk pendamaian bagi Tuhan. Nah, sobat, apa maksudnya? Kenapa mereka harus melakukan hal tersebut? Nah, kalau kita membaca bagian yang pertama atau di awal-awal dalam kitab atau dalam bacaan atau dalam perikop ini, kita melihat bahwa ternyata mereka mendapatkan percikan air penghapus dosa. Itu sebenarnya memberikan simbol bahwa mereka dihapuskan dosanya, bahwa menyadari kita sebagai manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita sudah menjadi orang-orang yang masuk dalam dosa turunan. Artinya setiap orang tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Semua telah terjerat dan terjebak di dalam yang namanya dosa. Dan karena itu maka air penghapus dosa itu menjadi sebuah simbol bahwa atas anugerah Tuhan mereka telah diampuni dosanya. Sehingga persembahan yang harus mereka lakukan itu adalah tanda syukur mereka. Mereka bersyukur bahwa Tuhan telah menghapus dosa mereka. Mereka dipulihkan, mereka dimurnikan, mereka disucikan, mereka dibersihkan. Dan karena itu maka ketika mereka hendak mempersembahkan korban bakaran sebagai korban persembahan atas penghapusan dosa, itu menjadi tanda syukur mereka, sukacita mereka, kegembiraan mereka, karena mereka telah dibebaskan dari belenggu dosa. Karena kita ingat, upah dosa adalah maut. Dan karena itu maka rasa syukur itulah yang dijadikan sebagai landasan dasar mereka untuk mempersembahkan persembahan korban bakaran. Nah, sobat, kalau kita bicara tentang penghapusan dosa, kita pun juga sebagai orang percaya hidup di zaman sekarang ini, kita telah hidup di dalam karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia telah datang ke dalam dunia, menjadi juru selamat dunia, menghapus dosa dunia. Dan karena itu maka kita pun juga diajak untuk mau hidup di dalam apa? Di dalam sukacita, di dalam kegembiraan besar, di dalam syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita telah diselamatkan. Keselamatan yang telah diberikan Allah oleh anugerah, oleh kasih karunia di dalam diri Yesus Kristus. Dan karena itu maka patut bagi kita untuk selalu bersyukur. Karena itulah maka Paulus katakan bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Nah, rasa syukur ini juga harus menjadi motivasi. Motivasi bagi kita dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan amanat panggilan kita. Sebagai warga gereja, kita terpanggil untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Dan karena itu maka kita harus menunaikan itu dengan rasa syukur. Karena apa? Karena pertama kita menyadari Tuhan lebih dulu melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu apa? Menyelamatkan kita. Dan karena itu maka ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hendak melakukan apa yang hendak kita lakukan bagi Tuhan, kita harus melakukannya dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Karena dengan demikian menjadi tanda bahwa kita menyadari
Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kita, sehingga patutlah kita melayani Tuhan dengan penuh rasa syukur. Tapi di sisi lain juga sobat, kalau bicara tentang rasa syukur, itu menjadi sesuatu yang penting ketika kita hendak melakukan sesuatu. Apalagi kalau dalam tanggung jawab kita melayani Tuhan. Kenapa kita perlu melayani Tuhan dengan rasa syukur, dengan hati yang gembira? Kenapa? Karena apa? Karena ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang gembira, dengan rasa syukur, hal itu akan menciptakan pelayanan yang apa? Tulus, yang sungguh, yang sepenuh hati. Pelayanan yang mampu untuk memberikan dampak yang luar biasa bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Karena kita akan mampu untuk melakukan yang terbaik, karena didasari atau motivasinya adalah karena kita bersyukur, karena kita bergembira, karena kita senang, sehingga kesenangan itu akan tertuang di dalam semangat kita, motivasi kita untuk melayani Tuhan. Dan kemudian hal itu juga akan memberikan dampak. Kita akan bersemangat ketika melayani Tuhan. Kita akan bersemangat ketika melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Karena dibarengi dengan rasa syukur dan sukacita. Nah, semoga ini juga menjadi bagian penting yang perlu kita terapkan ketika kita menunaikan tanggung jawab pelayanan kita. Kemudian hal yang kedua, di balik perintah Tuhan untuk melaksanakan korban bakaran, kita melihat bahwa ketika mereka melaksanakan persembahan korban bakaran, mereka tentu melakukan sesuatu yang terbaik. Di dalamnya lembu-lembu yang terbaik yang mereka persiapkan, bahkan juga mereka mempersiapkan wewangian, yang dimana ketika kemudian dilaksanakan persembahan korban bakaran, maka tentu itu akan menghasilkan bau harum. Dan ketika bau harum itu keluar, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu maka dari sini kita tidak melihat bahwa persembahan korban bakaran itu sebagai tanda bagaimana orang Lewi hendak memberikan sesuatu yang mau membuat Tuhan senang, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu menjadi motivasi dan harus juga menjadi motivasi dalam pelayanan kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sobat? Karena hal itulah yang harus menjadi dasar motivasi kita. Kita melayani siapa? Yang kita layani adalah Tuhan. Dan karena itu maka yang harus menjadi orientasi untuk membuat senang itu adalah siapa? Itu Tuhan. Dan karena itu maka menyenangkan hati Tuhan itu harus menjadi motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Dalam jabatan gerejawi apapun juga, maka hal yang paling mendasar, hal yang paling pokok adalah bagaimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Meskipun terkadang ketika kita hendak melayani Tuhan, ketika kita hendak berusaha menyenangkan hati Tuhan, kadang-kala membuat kita tidak senang, kadang-kadang membuat orang lain tidak senang. Karena bentuk-bentuk pelayanan ada juga yang kemudian bisa menghasilkan atau menghadirkan sesuatu yang kemudian membuat apakah kita atau orang lain tidak senang. Tetapi ingat bahwa motivasi kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Selama itu menyenangkan hati Tuhan, maka itu yang harus menjadi fokus kita ketika kita melayani Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Apalagi kalau kemudian kita mampu untuk melayani Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan, tapi juga dengan strategi pelayanan yang membuat juga kita merasa senang dan orang lain juga merasa senang. Itu menjadi lebih luar biasa lagi. Nah sobat, jadi ini dua hal penting yang mau dipesankan oleh Tuhan melalui firman-Nya sebagaimana bacaan ini. Bahwa motivasi untuk melayani, motivasi untuk menjadi warga gereja yang siap menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan ini, sebagai apapun kita, maka kita harus mendasarkan semuanya itu dengan apa? Hati yang gembira, hati yang penuh rasa syukur, tapi kemudian juga adalah hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan demikian, apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan, itu berbau harum pada Tuhan. Terus berkati.